Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada di lingkungan SMA Negeri 1 Balesan Tanjung di wilayah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah berkemajuan terbaik di tingkat kabupaten berdasarkan capaian rapor pendidikan tahun 2023. Nah, ingin tahu lebih jauh tentang apa saja inovasi yang dilakukan dalam perencanaan berbasis data di SMA Negeri 1 Balesan Tanjung? Mari kita simak video ini hingga selesai. Perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data atau PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform lapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Tujuan dari perencanaan berbasis data yaitu memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform lapor pendidikan yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Adapun masalah yang saya temui di satuan pendidikan yang saya pimpin berdasarkan hasil rapor pendidikan pada tahun 2022 yaitu skor literasi sebesar 1,5 atau di bawah kompetensi minimum. Begitupun dengan skor numerasi dengan skor 1,56 atau berada di bawah kompetensi minimum, sementara indeks karakter masih dalam tahap berkembang. Kemudian proporsi GPK bersertifikat masih berada di bawah 8%, serta kualitas pembelajaran yang masih disorientasi. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga membatasi program yang disusun. Tantangan yang lainnya adalah semua warga sekolah belum memahami perannya masing-masing dalam upaya peningkatan mutu satuan pendidikan. Adapun aksi yang saya lakukan yaitu menganalisis rapor pendidikan secara berkolaborasi dengan guru dan tenaga kependidikan untuk merumuskan pembenahan akar masalah yang ada di satuan pendidikan, menentukan langkah tepat dalam bentuk program kegiatan. Dalam perencanaan berbasis data, dikenal dengan metode IRB, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Berkaitan dengan kemampuan literasi yang berada di bawah kompetensi minimum, pada bagian refleksi, sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap, terutama dalam hal kompetensi membaca teks informasi, dengan skor 52,53. Begitu juga dengan kompetensi membaca teks sastra, dengan skor 46,68. Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, dan kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, serta kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks berada di atas 50%. Sementara untuk membenahi identifikasi dan refleksi, maka benahi yang dilakukan yaitu pemanfaatan PMM untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi literasi. Selanjutnya, akar masalah dari rendahnya kemampuan literasi yaitu sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap, terutama dalam hal kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra,
kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks, dan kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Sementara program benahi yaitu membaca dan mendiskusikan buku dari berbagai sumber secara rutin oleh guru dan siswa. Kegiatan yang dilakukan yaitu penambahan dan atau perawatan buku dan koleksi perpustakaan. Sementara identifikasi kemampuan numerasi diperoleh hasil refleksi, yaitu sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap, terutama dalam hal kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, kompetensi mengetahui, kompetensi menerapkan, dan kompetensi menalar. Sehingga program yang cocok untuk membenahi akar masalah ini yaitu penguatan pembelajaran literasi dan numerasi dengan menggunakan modul literasi dan numerasi berbasis tema dan sumber lain di luar platform Merdeka Mengajar. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu peningkatan kompetensi untuk pembelajaran literasi dan numerasi dilakukan guru pada berbagai mata pelajaran. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan secara luring dan berkelompok. Masih pada tahap identifikasi kemampuan literasi yang berada di bawah kompetensi minimum. Kegiatan pembenahan yaitu pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu guru dan kepala sekolah belajar bersama dalam komunitas belajar di sekolah secara rutin 1 kali setiap bulannya. Agenda pertemuan diantaranya diskusikan permasalahan atau peningkatan kualitas pembelajaran, keamanan sekolah, dan peningkatan kompetensi guru secara umum. Kemudian, melalui kegiatan MGMP dan MKKS. Rendahnya kualitas pembelajaran, salah satu identifikasi masalahnya berasal dari kemampuan literasi yang masih berada di bawah kompetensi minimum. Sehingga program benahi yang cocok adalah guru dan kepala sekolah melakukan refleksi pembelajaran untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan monitoring kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan program benahi yang telah disusun bersama, maka diwujudkanlah dalam bentuk kegiatan, antara lain dengan membentuk komunitas praktisi yang berkearifan lokal, yang mana sekolah yang saya pimpin, komunitas praktisi ini bernama Guru Pipi atau Belajar Bersama. Komunitas ini tergabung di dalamnya adalah kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, maka perlu dilaksanakan berbagai kegiatan yang meningkatkan kompetensi guru, antara lain dengan melaksanakan berbagai workshop, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan sekolah lain serta berbagai pemangku kepentingan lain. Untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, maka kegiatan yang dilakukan yaitu dengan optimalisasi pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar oleh komunitas praktisi. Kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kompetensi guru yaitu dengan aktif dalam berbagai komunitas untuk pengembangan kompetensi guru. Komunitas yang saya ikuti yaitu komunitas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Donggala dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi berkala dan pelibatan orang tua dalam mengevaluasi pembelajaran dan terwujudnya pembelajaran yang berkualitas dan berorientasi pada peserta didik.
Supervisi pembelajaran juga dilaksanakan secara rutin dan terprogram untuk senantiasa memantau dan memonitoring kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru dalam konteks kelas. Melalui berbagai kegiatan yang telah dilakukan, diperoleh hasil berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 SMA Negeri 1 Balesang Tanjung memperoleh skor literasi yang naik sebesar 224,97%, skor numerasi naik 77,80%, indeks karakter naik 7,76%, proporsi GTK bersertifikat naik sebesar 549,66%, serta kualitas pembelajaran naik sebesar 12,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan efektif dalam meningkatkan nilai berbagai indikator pada rapor pendidikan di tahun 2023 dan menghasilkan sekolah kami menjadi salah satu sekolah kemajuan terbaik di tingkat kabupaten. Dengan hasil yang kami peroleh, kami bisa berbagi praktik baik ke seluruh SMA Kabupaten Donggala tentang rapor pendidikan. Adapun dampak yang dihasilkan yaitu perencanaan berbasis data efektif dalam meningkatkan motivasi warga sekolah untuk terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kinerja satuan pendidikan, dan bisa berbagi praktik baik pada satuan pendidikan lainnya. Adapun respon yang didapatkan, guru merespon melalui peningkatan kinerja baik dalam pembelajaran maupun kompetensi diri. Selanjutnya, apresiasi dari pemerintah berupa penyaluran bantuan operasional kinerja sekolah bagi sekolah berkemajuan terbaik. Demikian inovasi dari perencanaan berbasis data di SMA Negeri 1 Balesang Tanjung. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.